kamu udah serius sama si Ara? Cara mantas sendiri gimana? Nanti kamu serius? Serius. Aku senang lihat perubahan kamu. Makasih Ara. Kita sama-sama belum siap. Kesiapan itu bisa diperjuangin, Ara. Semoga Allah pertemukan kita kembali ya. Balik juga nggak apa-apa, kan udah halal. Hai, kembali lagi nih dengan Ini Crush Movie. Gimana, nuansa lebaran begini cocok banget nih kalau nonton film islami dengan tema percintaan. Bakalan gimana ya film yang satu ini? Ya, film yang berjudul Cinta Dalam Ikhlas yang resmi rilis pada 27 November 2024 dan mendapatkan rating 7,2 versi IMDb. Kisah dalam film ini bermula ketika Atar bertemu secara tak sengaja dengan Aurora di sekolah. Kehadiran Aurora di kehidupan Atar pun membuat dirinya jadi lebih baik. Namun, mereka masih terlalu muda dan harus mengejar mimpinya masing-masing. Mereka berdua pun berpisah dan belajar saling mengikhlaskan. Udah pernah penasaran kan sama film yang satu ini? Yuk, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Cinta Dalam Ikhlas. Scene awal film ini terdapat seorang anak remaja laki-laki bernama Atar yang tinggal bertiga hanya dengan ibu dan adik perempuannya. Dulu, Atar memiliki kakak perempuan yang membantu menopang hidupnya. Tapi kini kakaknya sudah pergi dan membuat Atar seperti kecewa gitu guys sama hidupnya. Ada sebuah memori yang sulit dilupakan oleh setiap manusia. Keesokan harinya yaitu hari pertama Atar masuk SMK. Ibunya sangat mendukung Atar guys supaya bisa menggapai cita-citanya. Atar adalah anak laki-laki yang nakal guys. Dan saat dia ospek, dia tidak sengaja bertatapan dengan wanita yang menjadi cinta pandangan pertamanya. Takdir mengantarkanku ke sini. Di dalam kelas, guru langsung mengabsen semua anak di sana karena mereka masih belum saling kenal. Dan ternyata Atar sekelas nih sama cewek yang tadi dia tatap-tatapan itu guys, yang bernama Aurora. Aurora membuat Atar tidak fokus nih guys saat absen nih. Dan hari-hari di sekolahnya Atar sering mengikuti Aurora saat dia ke perpustakaan dan juga sering curi-curi pandang saat di dalam kelas. Gurunya sering memarahi Atar karena rambutnya yang gondrong dan juga tidak bisa mengerjakan soal di papan. Sampai akhirnya Aurora yang membantunya membuat Atar semakin kagum nih. Ternyata Ara menyempurnakan Atar. Saat festival band dimulai, Atar menjadi vokalis band rocker yang merasa keren guys tampil di depan semua teman-teman satu sekolahnya dan dilihat oleh Aurora. Di sini Aurora hanya tersenyum kecil dan memilih pergi membuat Atar mencarinya. Dengan pertama aku berjumpa. Di rumahnya ibu dan adik Atar habis sholat Isya, sedangkan Atar baru pulang dari main band guys. Dan dia meminta izin apakah boleh kalau pacaran. Aduh. Ibunya pun menyarankan Atar untuk berdoa apakah perasaannya benar atau tidak. Kalau Atar beneran jatuh cinta. Jatuh cinta itu berat sayang. Siapa bilang enteng? Di musola sekolah, Mamat adalah salah satu OSIS yang menata sepatu-sepatu siswa di sana. Dan dia memanggil pemilik sepatu berwarna hitam yang ternyata itu adalah sepatu Atar yang sepatunya paling bau. Atar sempat salah fokus nih karena di sana ada Aurora. Mamat bilang kepada Atar kalau Aurora tidak mungkin mau kepada Atar kalau Atar masih tetap seperti ini. Jadi kalau memang Atar suka sama Aurora, Mamat menyarankan Atar untuk memantaskan diri. Pantesin dia dulu tuh. Hilaf kok keterusan. Di sekolahnya Atar dan teman-temannya sering bolos nih guys, bermain kartu saat jam pelajaran. Haduh, emang anak nakal banget ya guys Atar yang satu ini. Main gapleh. Dan mereka akhirnya dihukum berdiri di tengah lapangan oleh gurunya. Teman-temanmu yang lain tuh. Harusnya dari kemarin ini diberesin ini kayak gini. Sepulang sekolah, Atar mau minta maaf ke ibunya karena sudah membuat kesalahan di sekolah. Dan ibunya hanya meminta supaya Atar menjaga nama baik kakaknya yang juga alumni sekolah sana juga. Tanya yang terlalu cengeng. Kurang bersyukur. Di sekolahnya Atar bertanya nih kepada Mamat bagaimana caranya memantaskan diri supaya Aurora mau kepada Atar. Dan Mamat pun bilang kalau Atar harus hijrah dan berubah menjadi lebih baik lagi. Atar pun bersedia dan meminta bantuan Mamat supaya dia bisa berubah. Emangnya kamu udah serius sama si Ara? Cara mantas sendiri gimana? Nanti kamu serius? Serius. Sejak saat itu Atar mulai rajin guys dan sering memperhatikan gurunya.
Sampai akhirnya dia bisa mengerjakan soal di papan, membuat Aurora sedikit kagum nih. Sepulang sekolah, Atar juga memotong rambutnya yang gondrong itu guys, supaya terlihat rapi dan bersih. Bahkan ibunya Atar pun sampai menangis guys, melihat Atar yang setelah cukur dia mirip banget nih sama almarhum bapaknya. Kasar banget kayak bapak. Di sekolah Aurora juga sampai pangling guys, melihat rambut Atar yang semakin rapi. Dan pastinya Atar menjadi lebih ganteng. Dan Aurora juga terpikat juga nih guys sama Atar. Selain itu, Atar juga sering sholat guys, dan bergabung dengan organisasi Rohis di sekolahnya, yang Aurora juga ikut gabung di sana. Bahkan saat rapotan, Atar membuat ibunya sangat bangga karena dia menjadi juara kelas. Kamu tuh juara 1. Atar juga dicalonkan oleh gurunya menjadi ketua organisasi Horis karena dianggap anak yang rajin dan bisa benar-benar berubah menjadi lebih baik. Saat pemilihan kandidat ketua Rohis, akhirnya yang menang adalah Atar guys, dan Atar kini dipercaya menjadi ketua Rohis di sekolahnya. Aurora yang bagian sekretaris di sana memberanikan proposal kepada Atar dan bilang kalau Aurora senang melihat perubahan Atar yang sekarang. Membuat Atar pun sedikit berbunga-bunga nih. Cie. Aku senang lihat perubahan kamu. Makasih Ara. Atar juga sering mengantar ibunya ke pasar guys untuk membeli kain. Dan sepulang dari pasar, Atar mengobrol dengan ibunya dan menanyakan seperti apa cinta sejati. Karena Atar takut dia menaruh hati kepada orang yang salah. Ibunya akhirnya menceritakan soal almarhum bapaknya yang sangat mencintai keluarganya nih. Mencintai sesuatu dengan ikhlas karena Allah dalam bentuk pernikahan. Di malam hari, Atar membuka pengumuman lulusan kuliah nih guys. Dan ternyata Atar tidak lulus kuliah di ITB Bandung, yang membuat Atar sedih. Tapi ibunya selalu mendukungnya. Gak apa-apa, gak usah sedih ya. Keesokan harinya, Atar, Mamat, Aurora, dan teman-teman yang lain sedang menunggu untuk dipanggil. Dan tinggallah Atar dan Aurora. Aurora ternyata mau kuliah di Jakarta guys, dan Atar memutuskan untuk kuliah di Bandung. Tapi bukan di ITB nih. Di sini Atar pertama kali memanggil Aurora dengan nama spesialnya, yaitu Arah. Tapi tiba-tiba Mama datang dan mengganggu obrolan mereka nih. Aduh. Tadakan pulang, Mamat menyerahkan Atar untuk mengungkapkan perasaannya sebelum dia tidak bisa bertemu lagi dengan Aurora. Kamu cuma pengen ngungkapin perasaan kamu kan? Dia pun langsung percaya diri dan berani menyatakan perasaannya kepada Aurora, walaupun dia sebenarnya takut untuk ditolak guys. Di sini jawaban Aurora sangat dijaga guys, dan tidak menerima Atar karena dia tahu sekarang ini bukanlah waktu yang tepat. Jadi Aurora bilang kalau dia percaya kalau memang Atar adalah jodohnya Aurora, maka mereka akan dipertemukan kembali di waktu yang tepat untuk menikah nih. Di sini Atar harus ikhlas ya guys, karena sekarang Aurora memang harus fokus untuk mengejar cita-citanya terlebih dahulu. Begitupun dengan Atar. Kita sama-sama belum siap. Kesiapan itu bisa diperjuangin, Ara. Semoga Allah pertemukan kita kembali ya. Atar juga suka banget guys membuat musik untuk bandnya itu. Beberapa saat kemudian acara wisuda di sekolahnya pun berlangsung, dan Atar dan grupnya tampil dengan membawakan lagu ciptaannya. Ternyata lirik lagunya adalah tentang perasaannya kepada Aurora yang selama ini tidak bisa dia tahan, walaupun sekarang mereka harus berpisah demi mengejar cita-citanya. Dan belum tentu apakah mereka bisa ketemu lagi nih. Ternyata selama ini Aurora juga sering memperhatikan Atar diam-diam guys. Dan perhatian juga saat Atar dihukum, walaupun dia tidak memberikannya di depan Atar. Buat petak. Di tengah-tengah lagu, Aurora pun pergi ke kamar mandi dan dia hanya bisa menangis. Sedangkan Atar bersedih karena sejak saat itu dia tidak pernah melihat Aurora lagi. Tapi ku lepaskan harapan, kami akan kembali dipertemukan. Keesokan harinya Atar langsung berangkat ke Bandung nih guys, dan diantar oleh ibu, adiknya, dan juga Mamat sahabatnya. Karena Atar juga bukan dari keluarga yang mampu, maka di sana dia harus kuliah sambil bekerja, sambil mencari beasiswa gitu guys. Dan ibunya pun menasihati Atar supaya tetap bisa fokus belajar. Mama tidak menitipkan kamu kepada manusia. Jaga ibadahnya ya nak. Jadilah atlet Allah yang takut. Di perjalanan Atar duduk dengan bapak-bapak yang mengajaknya mengobrol selama perjalanan. Bapak itu bernama Farhan yang menawarkan kalau mungkin nanti Atar ada waktu senggang untuk main-main ke tokonya. Kesempatan datang atau ke kios saya? Saat Atar tiba di Bandung, dia langsung menemui temannya Mamat untuk mencari kosan dan bertemulah dengan Zen dan Edu. Atar diterima dengan baik guys,
dan mereka pun berkenalan. Dan karena Atar masih tidak bisa bayar sewa kamar, dia akhirnya ngempung dulu nih guys di kamar Zen yang dia juga kuliah sambil bekerja, yaitu berjualan kaos. Makasih ya Kang, saya baru datang udah ngerepotin. Enggak lah. Atar sangat rajin bekerja guys, dan dia juga membantu Zen dan Edo berjualan baju koko dan juga kaos-kaos Islamik gitu guys. Kan ada Allah. Di kampusnya ada salah satu gadis cantik yang duduk di sebelah Atar dan mengeluarkan buku novel gitu. Di sini Atar bilang kalau dia sudah lama ingin membaca buku itu, tapi masih belum kesampaian untuk membelinya. Makanya akhirnya gadis itu pun meminjamkannya kepada Atar. Kayaknya buku ini cocok deh sama kamu. Nih, aku pinjemin. Di rumahnya Atar mulai membaca buku itu, dan di buku itu menjelaskan kalau dia memang punya tujuan hidup, maka tujuannya harus digambarkan supaya makin jelas dan makin mudah untuk diwujudkan. Gadis itu bernama Tari guys, yang sepertinya Tari ini suka sama Atar. Masa dia menanyakan status Atar nih? Aduh. Tapi gak apa-apa sih ya guys, kan dia cuma tanya. Tahu arah itu kita punya roadmap hidup. Emang calonnya udah ada? Saat Atar dan teman-temannya berjualan seperti biasa, tiba-tiba ada Satpol PP yang mengejar mereka, dan mereka pun kabur bersama dengan temannya. Untungnya Atar nyasar ke ruko Pak Farhan yang kemarin dia ketemu di bis, dan Pak Farhan membantu Atar bersembunyi nih guys. Pak Farhan, tolong Pak, tolong. Kalau nggak ada bapak pasti tadi Atar ketangkap. Atar berterima kasih nih kepada Pak Farhan karena mau menolongnya, dan dia pun bercerita kalau dia ketahuan jualan kaos di tempat yang tidak ada izinnya, dan Pak Farhan pun meminta Atar untuk datang ke rumahnya besok. Pertanda kamu harus ke rumah bapak tuh. Keesokan harinya Atar dan Zen pun pergi ke rumah Pak Farhan. Dan Zen sepertinya juga jatuh cinta pada pandangan pertama nih sama anaknya Pak Farhan yang bernama Salsabila. Di sini Pak Farhan bilang kepada Atar kalau dia sepertinya sudah tidak mampu untuk mengelola butik sendirian karena juga sering sakit-sakitan. Makanya Pak Farhan percayakan butik kepada Atar dan juga Zen untuk dikelola dan supaya lebih maju lagi. Insya Allah kami tertarik Pak. Aman itu mah aman Pak. Keesokan harinya Zen dan Atar mulai mengelola butik Salsabila Fashion. Mereka bekerja sama dengan baik guys, dan juga bersama Salsabila, yaitu anak Pak Farhan. Setiap pulang dari bekerja, Atar selalu melihat ke papan impiannya kalau dia ingin segera menikah tahun depan. Jadi dia harus mempersiapkan diri nih. Keesokan harinya di kampus, Tari mengajak Atar ke tempat praktiknya, yaitu perpustakaan umum. Tari cerita ke Atar kalau dia pengen punya perpustakaan sendiri, dan dia memberikan buku yang katanya di dalamnya ada pesan untuk Atar. Atar pun membaca surat itu, dan isinya suratnya adalah ajakan ta'aruf Tari pada Atar karena dia tertarik dengan kepribadian Atar. Apa masih mungkin aku mengajakmu ta'aruf? Atar bercerita kepada Zen kalau ada yang mengajaknya ta'aruf, tapi hatinya sebenarnya masih ada seseorang, yaitu Aurora yang ingin dia nikahin. Zen pun memberikan solusi nih kepada Atar untuk bertanya ke orang yang lebih soal Tari. Kamu nanya sama orang yang lebih ngerti. Keesokan harinya Zen pun langsung ikut kajian tentang cinta dan ta'aruf. Saat sesi tanya jawab, ternyata Aurora yang bertanya soal dia dijodohkan oleh laki-laki yang tidak dia kenal, maka dia harus bagaimana. Atar kaget guys, karena dia bisa bertemu lagi dengan Aurora di sana, dan Atar berusaha memanggilnya, tapi Aurora tidak dengar guys. Sepulang dari sana, Atar mengejar Aurora, tapi Aurora sudah keburu pergi dijemput. Untuk rasa cinta. Di kampusnya Atar bertemu dengan Tari, dan dia bilang kalau dia tidak bisa menerima ajakan ta'aruf dari Tari karena ada seseorang yang masih mengisi hatinya, dan kemarin dia ketemu nih. Tari sepertinya sedih guys, dan dia pergi pulang nih. Pertanyaan itu yang lagi aku cari jawabannya Tar. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Atar pulang ke rumah bertemu dengan ibu dan adiknya. Ibunya Atar bangga karena Atar sudah bisa beli motor baru. Atar juga anak yang penyayang guys. Dia memberikan gaji pertamanya kepada ibunya untuk pegangan nih, tapi ibunya tidak mau menerimanya karena dia yakin Atar pasti lebih membutuhkannya. Atar terus memaksa sampai akhirnya ibunya mau menerima uang pemberian Atar nih guys. Di malam hari seusai mereka sholat berjamaah, ibunya menanyakan apakah Atar sudah punya pacar di Bandung. Atar pun akhirnya bercerita kalau dia sebenarnya sudah punya pilihan saat dia sekolah di SMA dan dia ingin segera menikah. Atar juga meminta izin dan ridho ibunya guys untuk mencari Aurora lagi. Atar sangat senang karena ibunya mendukungnya nih. Kamu tuh masih muda. Serius. Bukan SIM motor, SIM surat izin menikah. Di pagi hari Atar langsung pergi ke rumah Aurora dan dia ketemu dengan papanya Aurora guys.
Atar disuruh pulang guys, karena katanya Aurora tidak ada dan sikap papanya Aura seperti tidak suka gitu guys kepada Atar. Aranya nggak ada. Lebih baik kamu pulang. Atar pergi ke warung Mamat nih guys dan membuat Mamat kaget karena sudah lama tidak bertemu. Mereka pun reunian dan Atar bilang kepada Mamat supaya dicarikan nomornya Aurora. Cari nomor teleponnya Ara. Pani, sahabatnya Ara di Rohis. Oh iya, coba. Berhari-hari Atar mencari Aurora ke Jakarta dan mencari di berbagai kampus, tapi masih tidak kunjung ketemu. Aurora sedang pulang nih guys, dan ibunya bilang kalau kemarin ada Atar yang datang ke rumahnya. Tapi Aurora sedih karena Atar diusir oleh papanya guys. Pasti sudah Bunda mintain nomor handphonenya. Aurora ini sedang dijodohkan guys sama papanya, dan dia sebenarnya masih bingung. Ibunya pun bilang kepada Aurora kalau dia harus berani mengikuti kata hatinya. Saat mereka makan siang, papanya Aurora langsung membahas soal kapan tanggal lamarannya akan berlangsung setelah Aurora lulus. Kapan tanggal lamaran yang baik untuk kedua anak kita? Di malam hari saat Zen mau menutup butik, dia mulai mempersiapkan diri dan memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Salsabila. Salsabila kaget guys setelah tahu Zen suka kepada Salsabila dan mengajaknya ta'aruf. Ternyata Salsabila juga merasakan perasaan yang sama guys, dan membuat Zen pun sangat senang karena ajakan ta'arufnya diterima. Kalau saya lamar jadi istri saya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pak Farhan mengajak Atar ke panti asuhan yang dia kelola. Pak Farhan juga menganggap Atar sudah seperti anak kandung sendiri guys. Dan di sini Pak Farhan juga mempercayakan panti asuhan ini kepada Atar supaya bisa dikelola dengan baik. Karena akhir-akhir ini Pak Farhan juga sudah sering pengobatan. Pak Farhan memiliki 3 permintaan kepada Atar, yaitu meneruskan panti asuhan, meneruskan usaha butik, dan yang terakhir Atar diminta bersedia untuk menikahi Salsabila. Karena Pak Farhan sudah percaya Atar adalah anak yang baik. Atar pun kebingungan guys dan kaget nih guys. Atar perlu waktu untuk jawabannya. Laki-laki yang tepat untuk Salsa. Saat Atar pulang, dia mendapatkan kabar kalau Zen sudah berani mengajak Salsabila ta'aruf. Zen masih belum berani menyampaikan pesan itu kepada Pak Farhan dan meminta supaya Atar yang menyampaikannya kepada Pak Farhan. Atar pun kebingungan karena kan Pak Farhan justru meminta Atar untuk menikahi Salsabila ya guys. Sampaikan pesan ini ke Pak Farhan. Kebesokan harinya Aurora mendapatkan pesan dari Mamat yang bilang kalau dia ingin berbicara soal Atar. Mamat mengajak Atar bertemu dan bilang kalau dia sudah berhasil bercerita kepada Aurora soal perjuangan Atar yang menjadi anggota kemana-mana dan bahkan ke rumahnya. Katanya Aurora tidak menjawab apa-apa. Begitupun dengan dia yang tidak mau kalau Atar menghampirinya. Karena Aurora sendiri yang mau menyamperin Atar ke Bandung guys. Ternyata Aurora sudah ada di sana dan Atar pun sangat kaget karena sudah lama tidak bertemu dengan Aurora pujaan hatinya itu. Mereka berdua pun mengobrol dan Aurora bilang kalau dia pindah kampus nih. Atar juga seperti tidak percaya guys bisa bertemu dengan Aurora lagi. Atar bilang kalau dia sudah siap untuk menikah dan insya Allah akan melamar Aurora. Saat ini aku dalam keadaan siap untuk menikah. Aurora hanya terdiam malu dan dia menerima ajakan ta'aruf dari Atar nih guys. Atar pun sangat senang, tapi dia dikagetkan kalau Aurora sebenarnya sudah dijodohkan guys. Aurora meminta supaya Atar bisa datang ke rumahnya, lebih dari laki-laki yang dijodohkan itu. Atar pun makin semangat dan dia besok mau langsung ke rumah Aurora untuk melamarnya nih. Insya Allah aku bersedia jadi istri kamu. Aku mau kamu jadi orang pertama di hidup aku yang datang nemuin ayah. Di malam hari Atar pergi ke rumah Pak Farhan untuk menyampaikan kalau sebenarnya dia tidak bisa mengabulkan permintaan Pak Farhan yang ketiga, yaitu menikah dengan Salsabila, karena Atar sudah bertemu dengan pujaan hatinya guys. Pak Farhan seperti sedih dan kecewa gitu, tapi dia bilang kalau dia tidak apa-apa dan tidak mau memaksakan kehendaknya. Atar nggak bisa menikahi Teh Salsa, Pak. Saya juga udah ada seseorang. Di tengah malam Salsabila mengabari kalau Pak Farhan masuk ke rumah sakit karena terkena serangan jantung lagi. Atar dan Zen pun langsung ke sana. Atar bercerita kepada Aurora dan Zen kalau sepertinya dia yang menyebabkan Pak Farhan terkena serangan jantung karena dia menolak permintaannya untuk mau menikahi Salsabila. Mereka bertiga sama-sama sakit hati guys karena Salsabila kan sukanya sama Zen, begitupun dengan sebaliknya. Tapi Pak Farhan meminta Atar untuk menikah dengan Salsabila. Zen hanya bisa terdiam dan menangis karena dia juga tidak tahu harus bagaimana lagi sama situasi yang satu ini. Tak lama kemudian Zen bilang kepada Atar kalau dia ikhlas kalau memang mau memenuhi permintaan terakhir Pak Farhan. Menjalankan permintaan terakhir Pak Farhan. Kalau Bapak minta saya buat menikahi Teh Salsa.
Keesokan harinya Atar bertemu dengan Aurora dan dia bercerita nih soal kondisinya yang diminta untuk menikah dengan anak orang yang selama ini membantunya. Mau tidak mau Atar tidak bisa melamar Aurora guys. Aurora hanya bisa menangis dan menerima takdir nih kalau mereka mungkin memang bukan jodoh. Aurora pun pergi dan menangis karena sedih tidak bisa berjodoh dengan laki-laki pilihannya. Atar juga menangis guys sambil melihat Pak Farhan yang masih terbaring tidak sadar. Aku akan selalu doain kamu, Tar. Bahkan kamu mengutamakan hati seorang bapak. Keesokan harinya Pak Farhan pun sadar dan Salsabila kalau dia dan Atar bersedia untuk menikah. Zen dan Salsabila juga ikhlas sama takdir ini. Pak Farhan sangat senang dan berterima kasih kepada Atar mau memenuhi permintaannya. Atar anak baik. Iya Pak. Di rumah sakit Atar mulai bersiap untuk melangsungkan akad, begitupun dengan Salsabila. Akad pun mulai dan ternyata wow, yang menikah dengan Salsa adalah Zen guys, bukan Atar. Ternyata sebelumnya Zen bilang kalau dia yang sudah menaruh hati lebih dulu dan sayang kepada Salsabila. Akhirnya Pak Farhan pun menerima guys, kalau bukan Atar yang menikah dengan Aurora. Bersedia Bapak nikahkan dengan Salsa. Sepulang dari rumah sakit, Atar langsung pergi ke rumah Aurora guys. Walaupun itu adalah hari lamaran Aurora juga dengan laki-laki yang dijodohkan. Atar akhirnya tiba terlebih dahulu, lebih cepat dari laki-laki itu. Dia langsung menyampaikan kalau dia mau melamar Aurora. Laki-laki dan keluarganya itu pun kebingungan guys, karena ada Atar yang juga melamarnya. Aurora akhirnya menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah menerima ajakan menikah dari Atar. Papanya Aurora pun sedikit kecewa dan malu guys, karena keluarganya Raka sudah terlanjur datang. Akhirnya keluarganya Raka itu pun memilih untuk pulang dan tidak jadi lamaran. Papanya Aurora sedikit kesal nih guys, karena Aurora tidak mau menurut. Dan ibunya bilang kalau mungkin saja ini adalah Allah yang menggerakkan hati Aurora. Papanya Aurora pun berbicara nih kepada Atar kalau dia tidak mau Aurora sedih dan sakit hati selama dia hidup. Atar pun langsung menjelaskan soal keluarganya. Dan papanya Aurora ternyata kenal baik sama almarhum bapaknya Atar. Malahan papanya Aurora adalah sahabat baiknya almarhum bapaknya Atar guys. Dan membuat Atar pun sangat senang. Almarhum Nur, sahabat ayah. Masya Allah. Apa rencanamu ke depan? Atar pun menjelaskan tujuan hidupnya, yaitu dia ingin mengajak Aurora menuju surganya Allah dan menikah dengannya membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah nih. Mimin terharu nih guys. Akhirnya lamaran Atar diterima nih guys oleh papanya Aurora. Beberapa minggu kemudian Atar akhirnya menikah dengan Aurora guys, yaitu perempuan yang selama ini dia perjuangkan dalam doa. Kini Aurora berhasil menjadi istri Atar dan Atar juga sangat senang bisa menikah dengan perempuan yang selama ini dia dambakan. Mereka pun akhirnya sangat senang guys bisa menikah. Balik juga nggak apa-apa, kan udah halal. Keesokan harinya Atar langsung mengajak Aurora untuk tinggal di Bandung karena Atar juga bekerja di sana guys. Cie, sudah pasangan halal nih. Atar pun dan Aurora pun berpelukan dan bahagia karena cinta mereka berujung pada pernikahan. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Hehe, bikin kalian semua para cowok cewek jadi terinspirasi kan sama Atar dengan niat mempersiapkan diri untuk perempuan pilihannya. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Emangnya kamu udah serius sama si Ara? Cara pantas sendiri gimana? Nanti kamu serius? Serius. Aku senang lihat perubahan kamu. Makasih, Ara. Kita sama-sama belum siap. Kesiapan itu bisa diperjuangin, Ara. Semoga Allah pertemukan kita kembali ya. Balik juga nggak apa-apa, kan udah halal.